Jadi ada yang disebut sebagai input transducer, lalu ada yang disebut output transducer. Input transducer yang paling terkenal kita sebut mikrofon atau microphone. Ini juga saya yakin dalam bahasa Indonesia belum ada, saya bingung jadinya. Sedangkan yang disebut output transducer terkenal dengan sebutan loud speaker atau terkenal dengan sebutan driver. Sedangkan elemen yang berikutnya adalah terkenal dengan sebutan amplifier. Jika kita bedakan antara transducer dengan amplifier, yang paling menyolok perbedaannya adalah jika transducer merubah energi, mikrofon merubah energi getar menjadi energi listrik, loudspeaker merubah energi listrik menjadi energi getar, sedangkan amplifier tidak merubah energi. Yang paling umum adalah energi listrik tetap menjadi energi listrik. Oke, jadi kalau kita berbicara masalah amplifier, yang paling umum tentu kita akan bicara masalah power amplifier. Sebenarnya sebelum power amplifier itu ada yang disebut sebagai microphone preamplifier. Artinya dari mikrofon lalu masuk ke mikrofon preamp, baru dari situ kita masukkan ke power amplifier. Baru dari situ kita bisa rubah energi listrik itu menjadi getaran menggunakan loudspeaker. Maka lalu kita punya 4 elemen sekarang. Mikrofon preamp, power amplifier, loudspeaker. Itulah yang kita sebut sebagai sound system yang paling sederhana agar suara dapat terdengar oleh orang banyak. Oke, setelah kita berbicara 4 elemen yang tadi, yaitu mikrofon sebagai input transducer, lalu mikrofon preamp sebagai amplifier, lalu power amplifier sebagai pengubah energi listrik sehingga dapat diberikan kepada loudspeaker, maka sekarang kita berbicara amplifier yang berikutnya yang sangat terkenal dengan sebutan mixing console seperti ini. Mixing console atau mixing board atau mixing desk ataupun mixer adalah sebuah alat yang dapat memix sumber-sumber suara yang banyak. Dalam hal ini kita dapat lihat dengan jelas ada 4 buah konektor untuk mikrofon. Jadi misalnya saya punya sebuah mikrofon, saya masukkan, dalam hal ini kita sebut saya masukkan ke channel 2. Lalu setelah itu saya punya mikrofon, kabel ini menyambung ke sini. Setelah itu saya dapat mix mikrofon saya ini, dapat saya mix dengan misalnya saya punya sumber suara lain yang anggaplah dari sebuah DVD player. Kita masukkan. Oke, maka sekarang saya dapat memix suara saya dengan suara yang dari DVD. Tinggal kita mau ukur seberapa besar suara kita dan seberapa besar suara yang dari DVD player kita. Dalam hal ini kita ambil musiknya. Baru setelah sudah dapat kita mix, kita dapat dengarkan keluar di Oke, itu adalah musik. Sedangkan yang ini adalah suara saya. Suara saya dimix dengan suara musik. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Dan ini adalah suara saya. Sebenarnya itulah intinya sebuah mixer. Memix atau mencampur
2 buah sumber suara atau lebih, tergantung seberapa banyak channel yang dipunyai oleh mixer tersebut. Jadi banyak sekali orang yang salah sangka, menyangka bahwa mixer dapat membuat suara menjadi lebih baik dan sebagainya. Tapi pada intinya, amplifier yang terkenal dengan sebutan audio mixing console atau mixing desk atau mixing board ataupun hanya sekedar audio mixer adalah alat yang dapat mencampur berbagai macam sumber suara menjadi stereo biasanya. Oke, jadi awal yang paling baik dalam menggunakan mixer adalah yang pertama, begitu kita mempunyai sumber suara, anggap sumber suara itu berupa CD player. Ini adalah suara dari CD player saya. Maka lalu kita memilih hendak kita masukkan ke input yang mana, karena banyak sekali di sini konektor-konektor. Yang paling benar adalah jika dia berasal dari CD player ataupun DVD player yang normal, maka dia akan masuk ke sebuah konektor yang terkenal dengan sebutan line in. Line in seperti ini. Maka lalu setelah itu baru kita mencari headroom yang baik. Dalam hal ini kita putar sebuah putaran yang terkenal dengan sebutan gain ataupun trim ataupun sense, tergantung dari merek mixer tersebut. Kita putar hingga lampu indikator menyala merah, terkenal dengan sebutan peak, kondisi distorsi, kondisi peak, kondisi overload. Jadi kalau kita perhatikan di situ ada yang merah, maka ini kita sebut overload. Maka lalu kita pelankan sedikit sehingga overload ini hilang. Kondisi inilah yang terkenal dengan sebutan headroom, bahwa sinyal yang masuk ke dalam channel 4 di mixer ini sudah berada di sinyal yang paling tepat. Oke, setelah itu baru kita pikirkan sinyal tersebut akan kita kirimkan kemana. Maka jika kita sudah mendapat headroom, maka lalu kita tinggal pilih rutenya akan ke main right, yaitu keluaran utama yang kita sebut main right. Kita kasih kabel nanti di atas sini menuju ke speaker di sebelah kanan. Lalu atau mau keluar di main left. Seperti ini, saya beri konektor dari main left menuju speaker yang berada di sebelah kiri saya. Jadi seharusnya speaker ini menghadap ke saya sebelah kiri. Sedangkan jika ini saya masukkan lagi kabel, maka dia akan lari ke speaker sebelah kanan saya. Jadi lalu saya punya speaker kiri dan speaker kanan. Lalu sumber suara yang akan kita mix ini dapat kita rutekan mau ke kiri, mau ke kanan, atau mau ke dua-duanya, atau mau lebih keras di kiri atau mau lebih keras di kanan. Sekali lagi saya beri contoh, seandainya saya punya sumber suara yang saya sebut mikrofon. Maka pertama kita harus pikirkan, ini harus masuk ke mana? Ke mikrofon input atau ke line input? Tentu karena ini kita sebut mikrofon, jangan pernah memasukkannya ke line input. Harus ke mikrofon input. Setelah itu seperti tadi baru kita putar gain hingga indikator menyala menjadi merah. Kalau merah berarti kita sebut kondisi peak, overload atau distorsi. Baru kita pelankan sedikit hingga dia sudah berada di posisi headroom.